Sekali lagi bagi kita semua yang di sini Kyung Hee Fa Chai, ya. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Bagi Anda yang merayakan maupun bagi yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, saudara, ada satu perkataan yang luar biasa yang diberikan oleh Armin Human, saudara ya. Dia katakan begini, saudara, bahwa life is not measured by time, it measured by moment. Waktu tidak diukur dari setiap jam yang kita lewati, tetapi dari setiap peristiwa, setiap event, setiap momen yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, artinya hidup tidak diukur dari setiap napas yang kita tarik dan hembuskan, tetapi hidup diukur dari setiap peristiwa yang membuat kita menahan napas, saudara. Kita hidup di dalam dunia ini hari demi hari dan saya percaya sekali bahwa pernyataan ini sangat benar dalam kehidupan kita. Karena kita pasti nggak bisa mengingat seluruh tahun yang barusan lewat, saudara ya. Tahun 2022, saya yakin Anda semua nggak bisa mengingat dari Januari sampai Desember. Saya yakin Anda semua, kita semua di sini nggak bisa mengingat bahkan saudara peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap waktu yang terjadi di bulan Desember kemarin, saudara. Anda nggak bisa ingat dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Tetapi Anda pasti ingat setiap momen-momen yang terjadi di tahun 2022. Yang terjadi di bulan Desember tahun 2022. Anda nggak bisa ingat bahkan apa yang terjadi setiap waktu yang terjadi dari Senin sampai hari Minggu yang lalu, saudara. Tapi saya yakin Anda semua pasti ingat setiap momen-momen yang terjadi. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Anda yang membuat Anda terkagum mungkin kepada Tuhan. Yang membuat Anda merasa bertumbuh. Misalnya oleh setiap firman mungkin yang waktu Anda baca dan kemudian firman itu memberikan sesuatu yang membuat Anda kagum kepada kebaikan Tuhan. Momen di mana kita terpesona akan kebaikan dan membuat kita terkagum kepada ciptaan Tuhan. Hidup ini seringkali diukur bukan dari setiap waktu yang kita lewati, saudara, tetapi dari setiap momen, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, minggu yang lalu saya dapat berkat yang luar biasa, saudara ya. Jadi ceritanya tahun yang lalu, bulan April, waktu saya selesai sabbatical dan kembali ke Indonesia, waktu itu saya butuh mobil, saudara ya, butuh mobil. Kemudian saya beli mobil yang lebih kecil, yang lebih hemat bensinnya. Kemudian pada waktu itu beberapa bulan kemudian, saudara ya, bulan Agustus tahun yang lalu saya ditelepon oleh marketing dari mobil itu dan dia katakan, "Pak, Bapak dapat hadiah undian dari puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang yang beli mobil dengan merek ini. Selama tahun 2021 sampai 2022 mendapatkan hadiah. Ada yang dapat mobil, saya nggak dapat mobil, saudara. Saya dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Jadi saya minggu yang lalu, tanggal 11 gitu ya, 2 minggu yang lalu kira-kira ya, saya putuskan oke, saya ikut aja jalan-jalan ya. Kalau nggak dipakai juga sama aja gitu, pakai nggak pakai pokoknya dikasih semua. Saya lihat hotelnya bagus-bagus, hotelnya semua yang dikasih bintang 5, jadi oke aja, pergi aja gitu ya. Nah, saudara, saya nggak bisa ingat, jadi waktu minggu lalu saya nggak ada di ibadah ini karena saya mengikuti secara online, saudara. Jadi saudara, selama 9 hari saya ke Turki dari hari Rabu minggu yang lalu sampai hari Jumat kemarin saya tiba. Saya nggak ingat setiap peristiwa. Bahkan saya agak lupa hotel-hotel yang saya nginep, walaupun mereka sediakan hotel-hotel yang bagus gitu ya. Tapi saya ingat momen-momen, saudara, selama 9 hari itu. Saya ingat waktu ada 3 tempat, saudara, yang sangat-sangat berkesan dalam kehidupan saya selama perjalanan 9 hari ke Turki ini, saudara ya. Saya mengalami satu hikmat dari Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan atau satu getaran
waktu saya mengunjungi kota-kota ini, saudara, beberapa tempat ini. Tahu nggak Anda bahwa Turki ini dulunya adalah ladang misi yang luar biasa. Hampir semua saudara kota-kota yang disebut di dalam perjanjian yang baru, dalam perjalanannya Paulus, ada di Turki semuanya, saudara. Nah, saya ingat 3 tempat yang sangat berkesan, yaitu pada waktu saya pergi ke Efesus, saudara. Ini saudara, kota Efesus. Ini kota yang luar biasa, saudara. Waktu pergi ke sini saya ingat perjalanan misi Paulus, saudara. Di kota ini Tuhan melakukan banyak sekali mujizat di kota Efesus ini, saudara. Anda mungkin ingat di kitab perjanjian yang baru, di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana sapu tangan dari Paulus bisa menyembuhkan orang, saudara, dan mengusir setan-setan, saudara. Anda mungkin ingat pada waktu ada peristiwa di kitab Kisah Para Rasul yang mengenai anak-anak Skewa, gitu ya, masih ingat ya? Waktu Paulus mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa, kemudian 7 anak Skewa ini, dia mencoba meniru-niru si Paulus. Kemudian dia katakan anak-anak Skewa ini, ada orang yang kesurupan, kemudian mereka katakan, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, pergi. Bukannya pergi, setan yang mengenali bahwa mereka nggak punya otoritas yang sama seperti Paulus, malah menganiaya orang-orang ini, saudara, anak-anak Skewa ini, saudara. Sampai akhirnya berita tentang kuasa Tuhan tersebar di kota ini, bahkan di kota-kota yang lain. 2 tahun Paulus tinggal di kota ini, saudara, dan kemudian menginjili kota-kota yang ada di sekitar situ, saudara, termasuk Smyrna, termasuk Kolose, Pergamus, Sardis, Laodikia, saudara. Ini kota-kota yang ada di sekitar kota Efesus ini. Di kota Efesus ini juga ada seorang Paulus menetapkan seorang pastor di kota ini yang sangat muda, saudara, tapi luar biasa. Namanya Timotius. Timotius adalah pendeta pertama yang ditempatkan Paulus di kota ini, saudara. Kekristenan bertumbuh di antara orang Yahudi dan orang Yunani, saudara. Itu waktu saya berjalan di daerah sini, saudara, saya merasakan satu emosi yang luar biasa. Karena saya berpikir, wah, luar biasa nih Paulus berjalan di kota ini. Tapi kemudian di akhir dari perjanjian yang baru, Yesus berkata, dan itu yang membuat saya bergetar, saudara. Yesus berkata kepada kota ini, kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau gak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Engkau tetap sabar menderita. Wah, mereka luar biasa, saudara. Mereka itu pelayan Tuhan yang hebat di sana. Mereka sangat tekun. Mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Mereka mengerti kebenaran, kritis dan teliti di dalam pengajaran-pengajaran mereka, dan sabar mengalami penderitaan. Tetapi saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan, tetapi demikian aku mencela engkau, sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Wah, saudara, selama berjalan di kota ini, saudara, saya sangat terenyuh hati saya, gitu ya. Sangat emosional waktu berjalan. Saya memisahkan dari rombongan ini, rombongan-rombongan yang ada sama-sama saya. Mereka foto-foto, tapi saya menyendiri, saudara, saya berjalan sendiri. Dan saya merenungkan firman Tuhan pada waktu itu. Dan saya merasakan momen kedekatan dengan Tuhan, momen pertobatan, momen refresh, saudara, yang saya alami di kota ini, saudara. Kemudian saya pergi ke Kapadokia, saudara. Ini Kapadokia. Mungkin Anda kenal kalau di kalender-kalender atau di gambar-gambar ada balon-balon yang warna-warni, ya, hot air balloon, gitu ya, yang warna-warni, yang terbang. Saya dapat kesempatan untuk naik balon ini, gitu ya, pagi hari melihat matahari terbit. Wah, luar biasa sekali. Tapi ada satu yang saya sangat berkesan waktu saya ke Kapadokia. Kapadokia ini cuma muncul 2 kali dalam Alkitab. Pertama pada waktu pencurahan Roh Kudus. Waktu orang-orang melihat bagaimana murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka katakan, kami dari wilayah ini, dari Kapadokia, salah satu yang disebut di situ Kapadokia. Kami mendengar mereka berkata-kata sesuai dengan bahasa kami. Nah, itu pertama kali kata Kapadokia ini muncul, kota Kapadokia ini.
Kemudian pada waktu Petrus, saudara, Petrus di 1 Petrus pasal 1 dikatakan, dia menyatakan salam kepada Anda jemaat di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, itu di kedua kali di situ. Tapi sebenarnya Kapadokia ini adalah tempat yang luar biasa sekali dan sangat penting di dalam sejarah kekristenan. Kenapa, saudara? Pada waktu awal-awal kekristenan, kerajaan Roma, saudara, orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar, saudara, di mana-mana. Mereka berusaha dibunuh dan dihancurkan dan dimusnahkan. Kapadokia ini, kalau Anda lihat di sini ya, ada lubang-lubang. Ini penuh dengan goa karena di sana tekstur batu-batunya itu sangat lunak dan bisa dipahat dengan peralatan yang sederhana. Jadi mereka bikin banyak rumah, saudara, di antara batu-batu ini. Nah, ini saya foto di belakangnya ini, saudara. Ini banyak ya, ini gunung gede gitu ya. Dan di sini ada banyak sekali goa-goa. Tahu nggak ini, saudara? Goa-goa ini menjadi tempat persembunyian orang-orang Kristen di 3 masa, saudara. Pertama, waktu penganiayaan bangsa Romawi. Kedua, waktu perang antara Arab dengan Konstantinopel. Dan ketiga, waktu kekaisaran Kesultanan Ottoman, Utsman, saudara ya, menguasai Turki. Mereka dianiaya, dikejar-kejar. Mereka bangun goa-goa ini, saudara. Saya pergi ke satu kota bawah tanah, underground city, saudara ya. Dan di situ luar biasa. Ini saya katakan kota bawah tanah karena benar-benar kota, saudara. Tahu nggak, itu kota ini ada 11 lantai di bawah tanah, saudara. 11 lantai. Ada kira-kira 85 meter di bawah tanah. Itu masih ada ruangan-ruangan. Dan kota bawah tanah ini, saudara, gua-gua yang dipahat dengan tangan ini, itu bisa menampung 20.000 orang, saudara. Itu orang-orang Kristen yang melarikan diri, saudara, karena dianiaya. Mereka kalau mau masak, mereka harus pakai kayu yang khusus, katanya supaya nggak ada asap. Pertama, supaya satu kota nggak batuk-batuk. Kedua, supaya nggak ketahuan, saudara. Nggak ketahuan ada asap yang keluar. Saya melihat dan saya belajar di sini bagaimana, saudara, orang-orang ini sangat tekun di tengah-tengah penganiayaan, saudara. Dan ketiga yang menjadi saudara, menjadi momen yang sangat penting dalam kehidupan saya waktu 10 hari yang lalu, yaitu waktu saya ada di diorama, saudara. Ini diorama apa? Ini diorama tentang kejatuhan Konstantinopel. Kota yang luar biasa, kota yang sangat besar, jatuh ke tangan Kesultanan Utsman atau Ottoman yang dikenal oleh orang Barat sebagai Ottoman. Jadi kota ini tuh, saudara, itu dindingnya sangat besar sekali, temboknya sangat besar, bentengnya sangat besar. Tetapi kota ini adalah kota yang kota Kristen, saudara. Karena di situ terdapat gereja yang terbesar dan termegah, termewah di dunia pada saat itu, yaitu Hagia Sophia, yang saat ini 2 tahun yang lalu dijadikan masjid lagi gitu ya, oleh pemerintah Turki. Tapi itu adalah gereja yang paling mewah, paling besar pada saat itu. Tetapi pada waktu zaman ini, saudara, peristiwa ini, kota ini kekristenan sudah menjadi bagian dalam politik, saudara. Sudah menjadi alat politik dan kekristenan sudah terkontaminasi dengan politik. Kekristenan menjadi komoditas, kekristenan menjadi suatu era yang mereka katakan era kegelapan dalam kekristenan. Dan pada waktu itu karena politik dan lain sebagainya, kota ini dihancurkan. Jadi saya belajar untuk berhati-hati, jangan sombong. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah cukup, kita mampu. Tapi kemudian, saudara, kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya sudah lemah, sudah keropos. Nah, ini momen-momen yang terakhir yang saya ingat di 10 hari terakhir. Dan saya percaya, saudara, kita semua juga mengalami hal-hal ini dalam kehidupan kita. Ada momen-momen di mana kita bisa belajar, momen-momen di mana kita bisa bertumbuh, momen-momen di mana kita bisa mengenal Tuhan. Nah, hari ini di Imlek, perayaan Imlek kita, tahun kelinci, mari, saudara, kita mengingat momen-momen yang sudah lewat. Kita nggak bisa mengubah momen-momen yang sudah lewat, saudara. Kita bisa menarik hikmat dari situ. Tapi kita bisa melakukan sesuatu terhadap momen-momen yang akan Tuhan bawa di depan kita. Amin, saudara. Hidup ini seringkali diukur bukan dari waktu yang kita lewati, tetapi dari setiap momen. Nah, kita
Kita nggak bisa, saudara ya, mengatur peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nggak bisa, saudara. Tapi saudara, kita bisa mengatur dan memilih berespon. Bagaimana kita meresponi setiap peristiwa yang terjadi, saudara. Life is not measured by time, but it measured by moment. Nah, pertanyaannya, kita kan nggak bisa, saudara ya, memilih momen apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti contohnya, kita nggak bisa memilih untuk memasuki 2 tahun yang lalu, memasuki pandemi, saudara, COVID-19 tahun 2020. Kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa menolak pada waktu terjadi masalah dan goncangan ekonomi global. Itu di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Bahkan, saudara, jangankan ekonomi global, kita nggak bisa mengontrol orang-orang yang ada di sekitar kita. Anda nggak bisa mengontrol suami Anda atau istri Anda, saudara. Anda nggak bisa mengontrol anak-anak Anda. Anda nggak bisa mengontrol orang tua, kakak, atau adik, saudara. Anda nggak bisa mengontrol orang-orang di sekitar. Kalau orang yang berusaha mengontrol orang lain, saudara, ini mereka pasti akan stres, saudara. Karena setiap manusia punya keinginan, punya pendapat, dan punya sesuatu yang ada dalam pikiran mereka, saudara. Anda nggak bisa mengontrol, saudara. Tetapi Anda bisa mengontrol, kita bisa mengontrol cara kita merespon terhadap mereka, saudara. Cara kita merespon terhadap pandemi ini, cara kita merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan kita. Perayaan Imlek ini, saudara, kita melihat dan mempersiapkan diri kita untuk kesempatan-kesempatan yang ada di depan, peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi, saudara ya. Mulai hari ini sampai tahun yang akan datang, saudara, sampai Imlek berikutnya. Tahun ini kan tahun kelinci, tahun yang lalu tahun hari macan, gitu. Tahun kelinci, setelah tahun kelinci tahun apa, saudara? Ya sama saya juga. Entah apapun itu, saudara ya, akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Akan ada hal-hal yang nggak bisa Anda kontrol terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bulan-bulan, tahun-tahun di depan, ada banyak peristiwa yang bisa terjadi. Tetapi kita bisa meresponi setiap peristiwa ini yang membuat kita bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan, saudara. Yang membuat kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Nah, kita pakai momen, baik itu negatif maupun positif, saudara, dalam kehidupan kita yang akan datang, menjadi momen-momen yang penting, saudara. Menjadi momen-momen di mana kita bertumbuh. Nah, pilihan dan prioritas itu yang paling penting. Apa yang akan Anda lakukan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah Anda akan mengizinkan setiap peristiwa itu untuk membangun Anda, atau mengizinkan peristiwa itu untuk menguburkan Anda atau menghancurkan Anda? Itu semuanya tergantung dari kita, cara kita merespon. Anda nggak bisa mengontrol orang lain. Anda nggak bisa mengontrol perkataan orang lain. Anda nggak bisa mengontrol perlakuan orang lain terhadap kita, saudara, terhadap Anda sendiri. Anda nggak bisa kontrol semuanya. Dan saya pada saat ini saya pengen baca di dalam satu firman Tuhan, gitu ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Nah, firman Tuhan coba baca ya, kita perhatikan sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Siapa yang undang, saudara? Marta. Marta yang undang Yesus datang ke rumahnya. Kemudian di ayat 39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara. Bernama siapa, saudara? Maria. Ia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, perkataan Yesus. Sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku, kata Marta, gitu ya. Kemudian Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya ada satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, kita perhatikan kata-kata ini ya, ayat ini, saudara. Ayat ini ada hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda, saudara, mengenai momen kita, saudara ya. Momen kedekatan kita. Hari ini saya akan bahas tentang pilihan. Bagaimana kita memilih, berespon, atau memanfaatkan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu sebenarnya, saudara, apa yang terjadi
di dalam peristiwa ini, saudara, dalam ayat yang kita baca, kita nggak tahu backgroundnya seperti apa. Kenapa Yesus datang kepada Marta dan Maria, saudara? Kenapa Yesus mampir? Kenapa harus masak-masak? Jam berapa mereka tiba, saudara? Saya nggak tahu gitu ya, detail yang ada di sini, saudara. Tapi ada beberapa clue yang kita bisa lihat. Marta mengundang Yesus. Marta yang undang Yesus kemudian untuk datang ke rumahnya. Kemudian kita lihat di situ fakta berikutnya, yaitu bahwa Marta sibuk sekali melayani. Sampai Marta berkata, engkau tidak peduli. Nah, ternyata Marta itu ingin kepedulian Yesus, ingin pengakuannya Yesus untuk apa yang dia lakukan. Marta ingin satu dukungan dari Yesus. Wah, bagus sekali Marta, kamu hebat sekali. Nah, dia sedang bertanya pada Yesus, akan-akan lagi bertanya, mana yang paling penting? Ini prioritas, gitu ya. Mana yang paling penting? Saya yang repot melayani Tuhan, atau Maria yang duduk mendengarkan Yesus, saudara? Ini sesuatu yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Nah, kesimpulannya, Yesus gak marah kepada Marta, tapi dia menunjukkan kepada Marta, Yesus menunjukkan kepada Marta bahwa hidup ini ada yang harus kita pilih, saudara. Di dalam setiap kesempatan ada hal-hal yang bisa Anda pilih, ada hal-hal yang bisa Anda prioritaskan, saudara. Pada waktu itu, pada peristiwa ini, saudara, yang pilihan yang paling tepat, prioritas yang paling tepat pada waktu itu, saudara, yaitu Yesus, saya yakin ya, kalau Yesus emang prioritasnya Yesus pada waktu itu yaitu untuk makan, dia pasti akan bukan cuma Marta dan Maria aja yang suruh masak. Murid-muridnya juga disuruh bantuin, saudara. Tetapi pada waktu itu makanan bukan satu prioritas bagi Yesus. Tetapi pengajaran dan pertumbuhan itu yang paling penting bagi Yesus saat itu. Itu sebabnya waktu Marta sibuk, Yesus katakan, Marta, engkau sudah melakukan hal-hal yang gak perlu sebenarnya. Saya datang di sini bukan untuk makan. Saya datang di sini bukan untuk menikmati pelayanan kamu, Marta. Tetapi saya datang di sini untuk mengajarkan sesuatu kepada Anda. Nah, saudara, kita harus tahu kapan tepatnya kita mengambil pilihan dan prioritas untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Saudara, pada waktu Anda disuruh memilih pelayanan, kesibukan, kegiatan dibandingkan hal-hal yang lain, Tuhan mau Anda dan saya memilih untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Pada waktu ada pilihan-pilihan seperti ini di gereja ini sekalipun, saudara. Pada waktu dihadapkan antara pelayanan atau pertumbuhan pribadi, saya juga sebagai hamba Tuhan akan menganjurkan Anda untuk mengambil kesempatan ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja dan melayani di sini, saudara, semua kita wajibkan kalau selesai ini dan gak bisa konsentrasi mungkin untuk mendengarkan firman Tuhan, sepulang dari gereja mereka bisa mengikuti secara online untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin, saudara, hilang. Atau pada waktu satu kesempatan seperti ini, saudara, gak bisa konsentrasi karena pelayanan mereka. Pengenalan akan Tuhan harus menjadi yang paling utama di sekitar kita. Amin, saudara. Coba tepuk kiri kanan dan katakan, pengenalan akan Tuhan yang paling penting. Tahu gak, saudara, waktu Yesus katakan, Marta, Marta, Yesus gak dengan kata-kata yang ketus, Marta, Marta, engkau ini... Enggak, saudara ya. Yesus berkata dengan halus dan lembut. Coba saya mau baca terjemahan dalam bahasa versi firman Allah yang hidup ya, dikatakan ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta sahabatku. Wah, saudara, beda gitu ya. Marta sahabatku, engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Seringkali, saudara, kita mendahulukan hal-hal yang kecil, mendahulukan hal-hal yang bukan yang utama, saudara, di dalam kehidupan ini, saudara. Coba kita perhatikan apa yang ditulis di dalam The Message, gitu ya. Ini kata dari terjemahan Alkitab The Message. The Master said, Martha, dear Martha, you are fusing too far too much and getting yourself worked up over nothing. One thing only is essential, and Mary has chosen it.
it's the main course and won't be taken from her. Apa yang katakan ini? Jadi ada main course, kan kalau kita mau makan ya, biasa yang dikasih pertama kerupuk gitu ya misalnya ya. Kalau di Turki itu biasa yang dikasih keluar tuh sup sama roti. Kalau waktu pertama saudara kita nggak tahu ya, waktu datang ke restoran duduk dikasih roti banyak saudara rotinya. Rotinya juga bukan roti yang sembarangan, roti yang cukup enak lah gitu ya. Ada rasanya, sama ada sup, selalu ada sup lentil gitu ya. Waktu kita makan restoran pertama kali, kita habisin rotinya. Pada waktu main course-nya datang udah pada kekenyangan semua. Ya, kebab muncul belakangan saudara. Seringkali kita sibuk dengan snacknya saudara. Sibuk dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Yang kata firman Tuhan, kita nggak mengambil main course-nya. Pada waktu restoran kedua kita sudah belajar saudara. Kita sudah belajar cara makan sup pakai roti. Cuma ambil roti sepotong, celup di sup gitu ya. Makan, kemudian menanti makanan utama muncul saudara. Nah seringkali kita dalam kehidupan kita ini sibuknya sama hal-hal yang kecil. Sibuknya sama hal-hal yang receh saudara. Dan kita membuat drama melalui hal-hal yang receh saudara. Kita menganggap penting hal-hal yang receh. Saya percaya Maria bukannya malas saudara. Maria bukannya nggak mau kerja. Tetapi dalam keseharian kita, di sini dikatakan Maria memilih main course daripada pendahuluannya, daripada snack-snacknya, daripada kerupuknya, saudara. Akhirnya si Maria bisa menikmati kebab. Waktu keluar kebabnya, kita udah kekenyangan semua. Ya ampun. Artinya akhirnya apa saudara? Kita nggak bisa menikmati kebabnya gitu, daging bakarnya gitu ya. Kita nggak bisa nikmati. Padahal kebabnya Turki itu enak sekali. Joel dan Matthew pernah ke sana, mereka Matthew langsung bilang begini, kalau ke sana pasti pengen makan di tempat kebab, saudara, karena enak sekali. Dalam pelayanan dan berbagai kesibukan yang ada, kita harus bisa berfokus kepada main course-nya, saudara. Seringkali kita datang ke gereja untuk snack-snacknya, saudara. Untuk hal-hal yang nggak terlalu esensial. Nah, Tuhan ajarkan di sini dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang akan kita alami nanti, ada yang namanya snack, makanan-makanan kecil gitu ya. Kalau kita lihat di firman Allah yang hidup yang pertama, itu dikatakan, engkau Marta sahabatku, engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang receh, saudara ya. Maria mengambil bagian yang paling penting, saudara. Nah, saudara, kita harus berjuang untuk menjadikan Yesus sebagai fokusnya kita, saudara. Di tahun yang akan datang, setiap momen dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Anda, ambil esensinya, saudara. Amin. Ambil esensi yang ada dalam setiap peristiwa untuk menjadikan itu satu momen untuk kita bertumbuh. Jangan sampai kita fokus kepada hal-hal receh, saudara ya. Kalau orang kebanyakan ngemil, terlalu kenyang untuk makanan utama, terlalu kenyang saudara dengan cemilan-cemilan saudara, dia nggak bisa menikmati makanan-makanan yang terbaik sebenarnya yang Tuhan taruh dalam setiap peristiwa dan event yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, tahun ini mari jangan pusing terhadap cemilan saudara. Seringkali hidup kita teroccupied, terpenuhi dengan hal-hal yang receh saudara. Terpenuhi dengan momen-momen yang gak penting, tapi sebenarnya kita kehilangan momen-momen yang penting, yaitu momen pertumbuhan, momen yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Misalnya sepulang dari tempat ini saudara, bagi Anda yang merayakan Imlek, ciptakan momen yang terbaik dengan keluarga Anda saudara. Makan sama-sama, jangan fokus sama angpau. Angpau itu snacknya saudara. Jangan fokus kepada makanannya. Makanan itu juga snacknya saudara. Jangan fokus kepada lokasinya. Kok makannya di sini? Harusnya di Dynasty atau di mana gitu ya, restoran yang bagus. Jangan fokus kepada hal-hal yang receh. Kita udah makan hal-hal yang gak perlu, kemudian
pada hal-hal yang penting kita lewatkan begitu saja. Kita lewatkan keakraban dengan keluarga, kita lewatkan momen-momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makan-makan, angpau, restoran, saudara, tempat liburan, bukan hal-hal yang penting. Demikian juga waktu kita ikut Tuhan, berkat bukan tujuannya, saudara, amin. Berkat adalah snacknya, saudara. Berkat adalah hal-hal yang akan kita beri, akan kita nikmati pada waktu kita mengejar Tuhan. Relationship dengan Tuhan adalah segala-galanya, saudara. Kemarin waktu di Turki dengan dengan semua teman-teman yang ada gitu ya, ada berbagai macam yang satu grup dengan saya waktu itu. Ada yang ahli neurologis gitu ya, dokter, ada yang pengusaha, ada yang bankir, mereka semua beli mobil Hyundai dapat hadiah gitu ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita berbicara banyak hal, ternyata ada satu juga orang pendeta gitu ya. Kemudian ada banyak, saudara, waktu kita berbicara, kita ngobrol, ada banyak hal yang membuat saya mengagumi Tuhan lebih lagi, saudara. Pada waktu kami sebagai grup nggak memperhatikan, saudara, perjalanan yang panjang. Kalau kita memperhatikan kesusahan yang kita alami, saudara, kita nggak bisa menikmati hal-hal utama yang sebenarnya Tuhan ingin bicara dalam kehidupan pribadi yang ada pada waktu itu, saudara. Pada hari ini saya mau ajak kita semua, di tahun kelinci ini, kita fokus kepada hal-hal yang utama, saudara. Kita fokus kepada hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Kita fokus kepada pengenalan akan Tuhan. Tema kita tahun ini yaitu Getting Closer. Tema kita yaitu bagaimana kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tema kita yaitu bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang lain yang mungkin akan mengganggu kehidupan kita. Ada hal dan peristiwa-peristiwa yang gak bisa kita hindari, saudara. Ada peristiwa yang gak bisa kita hindari, hal-hal yang kurang enak untuk kita alami. Terima itu dan belajar dari situ, saudara. Terima itu dan manfaatkan itu, setiap peristiwa yang gak enak itu, untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena ada bukan ada hal-hal lagi, tapi banyak hal-hal yang ada di luar kemampuan Anda, saudara. Orang bodoh itu adalah orang yang berusaha mengontrol hal-hal yang gak bisa dikontrol, saudara. Itu yang namanya kekhawatiran. Kita khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang kita khawatirkan, saudara. Kalau Anda khawatir, artinya Anda berusaha atau mencoba menjadi Allah. Karena kita berusaha mengontrol hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Pada hari ini, saya mau ajak kita semua di Imlek, perayaan Imlek ini, untuk fokus kepada hal-hal yang bisa Anda kontrol. Dan untuk belajar dari hal-hal yang nggak bisa Anda kontrol, saudara. Untuk bertumbuh dari hal-hal yang nggak bisa Anda kendalikan. Belajar untuk menjadi manusia, saudara. Ya, seringkali kita selalu berusaha untuk jadi Tuhan. Kita berusaha mengontrol orang lain. Kita berusaha mengontrol peristiwa. Kita berusaha mengontrol masa depan. Nggak bisa, saudara. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan, saudara. Coba katakan kepada kiri kanan, belajar untuk jadi manusia. Jangan berusaha jadi Tuhan.